Jika Sintayong mendapati masalah serius dengan ketajaman para pemain depan, apakah dulu Luis Mia ketika melatih timnas Indonesia juga menemui masalah yang sama? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kepada yang baru menonton video ini, saya mendoakan agar kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses dalam apa juga yang kalian usahakan, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana video ini di saat Luis Milla membantu Sintayong dalam strategi dan taktikal. Jadi saya tertarik juga dengan channel ini guys, karena channel ini menerapkan analisa taktikal di antara Luis Milla dan Sintayong punya permainan formasi itu. Jadi ayo kita sama-sama simak guys channel ini, daripada dribble 9 timnas football. Seperti biasa, kepada yang baru ketemu channel ini juga, support channel ini dengan menekan butang subscribe dan butang loncengnya. Kalian juga boleh menekan butang like, share, dan komennya. Oke, judulnya ialah Saat Idea Luis Milla Bisa Bantu Sintayong. Ini, jadi saya pun ingin mengetahui apakah tactical analisa yang dibuat oleh channel ini untuk bisa Luis Milla dan Sintayong itu berkolaborasi. Jadi guys, jom kita sama-sama semak dulu video ini. Jika Sintayong mendapati masalah serius dengan ketajaman para pemain depan, apakah dulu Luis Milla ketika melatih timnas Indonesia juga menemui masalah yang sama? Ternyata pelatih asal Spanyol itu juga mendapati masalah yang persis sama. Di turnamen pertamanya, dia langsung gagal dan hanya bisa membawa Garuda Muda peringkat ketiga di ajang SEA Games tahun 2017. Dari 5 pertandingan di fase ini ketika Luis Milla kan. Oke, Indonesia di tangga kedua 11 poin. Oke juga nih. grup, timnas Indonesia hanya mampu untuk membuat 7 gol aja. Tapi 7 gol lah. Saat itu Luis Milla memilih para ujung tombak muda, seperti Marinus Wanewar, Ezra Walian, atau Septian David Maulana. Lalu setelah mengetahui problem yang cukup pelik ini, kira-kira apa solusi dari Luis Milla? Di turnamen keduanya yaitu Asian Games tahun 2018, Luis Milla jadi harus membuat pilihan, apakah akan tetap memilih bomber-bomber muda, atau dia harus banting setir dengan membawa para penyerang senior. Di laga pertama Asian Games saat berjumpa dengan Taiwan ini, Luis Milla coba bereksperimen, dengan langsung menduetkan 2 penyerang senior yang kaya pengalaman, Beto Goncalves dan juga Stefano Lillipali. Lillipali guys. Indonesia dengan merah-merah menyerang ke sebelah kiri, layangannya sementara itu sudah Chinese Taipei menyerang ke sebelah kanan dengan biru-biru jebret, ulang. Peluang pertama langsung didapatkan oleh Indonesia. Belum sampai semenit. Tapi bukankah ide ini coba dihindari Sintayong karena penyerang senior relatif lambat? Hal ini memang benar dan Luis Milla ternyata udah mengantisipasinya. Sintayong mau Untuk pemain muda, mengimbangi 2 penyerang gaek ini, agar serangan Garuda Muda tetap memiliki kecepatan, Luis Milla coba mengkombinasikan mereka dengan 2 pemain sayap muda dan juga sangat cepat, yaitu Febri Haryadi di sisi kiri dan juga Irfan Jaya di sisi kanan. Oke. Oh betul laju ya kalau ini. Sikit lagi ya. Lalu apakah eksperimen baru Luis Milla ini berhasil cukup baik? Memang pada awalnya, kombinasi senior dan junior ini memang ternyata kelihatan cukup menjanjikan. Mantap nih. Terutama Febri di sisi kiri, berulang kali mampu memanfaatkan kecepatannya untuk menciptakan peluang bagi Beto dan Lillipali. Tapi Febri ini memang laju lah kan. Woi gila laju dia. Febri ya. Tapi Sintayong tidak panggil sudah kan Febri ini. Gak hanya itu aja, Beto dan Lillipali juga coba dibuatkan ruang kosong untuk melakukan penetrasi oleh Luis Milla, dengan cara memperbanyak sirkulasi bola di belakang, agar garis pertahanan Taiwan terpancing untuk naik. Oke. Beto.
Berapa kali sudah peluangnya? Tadi dari sebelah kiri 2 kali, dari sebelah sana sekali. Rencana yang sedemikian baik yang disiapkan oleh Luis Mia memang berhasil untuk menciptakan sangat banyak peluang. Memang banyak Namun peluang entah lah. kenapa, duet Beto dan juga Lillipali masih juga belum mampu untuk memberikan hasil yang diharapkan. Tengok ke kanan, angkat crossing bola terlepas. Beto. Kekhawatiran akan kegagalan eksperimen baru dengan memakai pemain senior di lini depan ini, tentu aja mulai sedikit demi sedikit muncul. Luis Mia pun kembali dihadapkan ke pilihan, apakah dia akan membatalkan eksperimen ini atau tidak. Di kaki para pemain Chinese, tapi bukan pelanggaran. Evan Dimas mengirim bola. Oh, ini bola juga. Ya ampun. Sebelum memilih untuk membatalkan eksperimen ini, rupanya Luis Mia ingin mencoba satu perubahan dulu. Dia merasa perlu untuk menyeimbangkan fokus serangan, agar gak lewat area kiri aja. Oke, apa Harapannya dia? agar serangan dari kedua sisi, akan lebih menyulitkan pertahanan Taiwan untuk mengantisipasinya. Di babak 2 pun dia akhirnya memasukkan Sadil Ramdhani Sadil. sebagai sayap kanan. Sadil pun laju juga nih. Coba dikejar oleh Sadil Ramdhani dengan kaki kirinya masih bisa untuk ngambil. Kali ini kita lihat melewati satu pemain di ganjal dan tentu saja menjadi tendangan bebas. Kehadiran Sadil langsung menghidupkan serangan dari sisi kanan. Kalau yang di Sadil babak memang pertama mantap, hampir guys. gak pernah ada. Cuma Bahkan kadang-kadang Sadil berbuah pelanggaran oleh pemain Taiwan, yang ternyata jadi titik balik untuk Garuda Muda di laga ini. Pertandingan ini benar sekali, dan inilah kita sudah. Siapa kita? Sudah gol. Siapa kita? Gol pertama ini guys. Lillipali kan? Indonesia melalui sebuah tendangan bebas. Tiba-tiba ada gerakan dari Vano. Ivan Dimas pun ada di situ juga kan? Ternyata perubahan baru yang dibuat oleh Luis Mia langsung membuahkan hasil. Akhirnya. Stefano Lillipali sukses untuk memecahkan kebuntuan dan membuat gol pembuka. Kemampuan Sadil untuk menghadapi 2-3 pemain lawan sekaligus makin membuat gelombang serangan timnas Indonesia semakin mengerikan. Sadil Ramdhani dengan tarian-tarian kita lakukan. Cantiknya. Sadil Aduh. Itu kadang-kadang finishingnya ini juga. Penjaga gol tajamnya Sadil di sisi kanan, rupanya berhasil menarik banyak pemain Taiwan untuk bergeser menutup area tersebut. Situasi ini membuat area Beto dan Lillipali terbuka, dan pemain Garuda Muda pun gak menyia-nyiakannya. Lillipali lagi. Gol lagi kedua. Mantap. Beto kah? Cantik. Rencana Luis Mia untuk sedari awal menduetkan Beto dan Lillipali akhirnya membuahkan hasil. Gol akibat lubang di sisi tengah pertahanan ini rupanya sekarang coba untuk ditutup oleh pelatih Taiwan. 4 bek kali ini dibuat agar cenderung merapat. Tapi celakanya, 2 area sisi sayap justru sekarang jadi terbuka lebar. Oke, cantik. Antar ke tengah. Wih. Gila cantik golnya. Wow. Lillipali kah juga? Tengok golnya guys. Bicycle kick. Tengok. Wih. Padunya. Gol cantik guys. Keunggulan 3 gol sepertinya belum juga membuat Luis Mia untuk berpuas diri. Seperti masih ada senjata lain yang disimpannya. Luis Mia masih juga memburu gol selanjutnya dengan melakukan perubahan terakhir, yaitu memasukkan Ilhamuddin Armain dan Hardianto. Seorang Sadil Ramdhani lagi. Aduh. Febri ini. Tapi Febri ini laju
sehingga bola menggeser keluar. Zulfian diambil bola lagi menuju kepada Sarul Ramdhani, ada peluang lagi pada Hansa Muyama, kasih lagi ke depan, masih ada ruang waktu untuk kita bergerak lagi melewati satu pemain Hagi. Gol. Aduh, tidak disangkakan golnya guys. Hargianto, siapa kita? Indonesia. Dan memang benar adanya, Hargianto akhirnya berhasil menutup kemenangan 4 gol tanpa balas Garuda Muda atas Taiwan. Kemenangan ini juga menjadi awal yang baik dari perjalanan bersejarah timnas Indonesia di Asian Games 2018 lalu. Bagi Luis Mia sendiri, akhirnya dia berhasil menemukan solusi dari problem produktivitas mencetak gol para pemain Garuda Muda. Lanjut simak video Sintayong menyembunyikan blunder taktiknya saat melawan Vietnam di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru. Wow, itu yang tadi taktikal daripada Coach Luis Milla masa 2017 guys. Sangat juga menarik, cantik permainan. Kalau diikutkan perbedaan antara Luis Milla dengan Sintayong ini, ada sedikit lah perbedaannya, tapi dari segi permainan pendek itu masih kekal. Cuma Sintayong lebih memilih kepada kecergasan, postur tubuh dan juga kecepatan. Luis Milla demikian juga, sebab itu dia menggunakan Sadil dan juga Febri. Itu saya tertarik dengan dua pemain itu, Sadil dan juga Febri. Itu kecepatan mereka itu amat baik untuk bermain di sayap sama ada kiri dan kanan. Ketika Luis Milla menggunakan dua penyerang, Lili Pali dan juga Beto ya, itu sebenarnya bagus menggunakan dua penyerang. Tetapi Indonesia ini selalunya untuk finishing ataupun hasil akhir itu agak payah. Jadi di zaman Sintayong ini pula menggunakan banyak pemain naturalisasi. Tapi saya juga tertarik dengan permainan Lili Pali ya, tetapi tidak dipanggil oleh Sintayong. Pada sejak akhir-akhir Sintayong memegang timnas Indonesia ini. Apapun setiap pelatih itu memang ada kekurangan dan kelebihan, dan tetap ada perbedaan daripada segi taktikal dan formasi itu masing-masing. Yang pentingnya pemain itu dulu. Pemain itu apabila dia dapat mengekalkan momentum mentalnya, emosinya, siapapun pelatih itu mungkin akan dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih. Tetapi sekiranya pemain tidak dapat mengadaptasi apa yang diinginkan oleh pelatih, itu maka agak sukar. Jadi di zaman Luis Milla ini, saya juga menyaksikan Indonesia selalu menggunakan dua penyerangnya, dua penyerang di atas. Tetapi kalau zaman Sintayong, Sintayong selalu mengaplikasikan bukan sahaja penyerang yang boleh mencetak gol, tetapi gelandang dan juga lini belakang itu sebenarnya semua boleh mencetak gol. Jadi dia meletakkan penyerang selalunya hanya satu, sama ada Dimas Derajat ataupun kalau yang sekarang ini Ilyas Pasojevic. Yang lain hanya sebagai support kepada penyerang tunggal ini tadi. Tetapi yang lain ini bisa untuk menghasilkan mencetak gol juga daripada kiri dan kanan. Dan daripada bola mati, Sintayong menggunakan bola mati untuk menggunakan seperti Elkin Bagot dan pemain-pemain yang bertubuh tinggi ini. Di zaman Luis Milla juga memang kita terhibur dengan permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, sebab dia menggunakan permainan sayap juga, kelajuan sayap kiri dan kanan, dan juga bola hantaran lintang, hantaran pas ball daripada kiri dan kanan itu. Sangat cantik, menarik juga, dan tertarik juga dengan permainan Lili Pali sebenarnya. Lili Pali, Sadil memang masih lagi dengan Indonesia, Febri itu dengan kelajuannya tetapi sudah tidak di Indonesia juga. Tetapi kini Sintayong menggunakan lebih banyak pemain naturalisasi ini untuk lebih mengembangkan lagi minda, emosi pemain apabila pemain-pemain keturunan ini bermain, sebab mereka punya pengalaman bermain di Eropa ya. Jadi akan menjadi teladan kepada pemain-pemain lokal pula.
Jadi saya ingat itu saja analisa pada hari ini. Terbaik channel ini untuk membuat analisa yang cukup mantap. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Dan jika kalian punya analisa yang lebih cocok, komentar di bawah. Saya ingin melihat komentar-komentar yang banyak daripada kalian semua. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.